Hutch Mansell, seorang ayah pinggiran kota, suami yang sering diabaikan, dan tetangga biasa, seorang bukan siapa-siapa. Ketika dua pencuri menyatroni rumahnya pada suatu malam, amarah Hutch yang lama terpendam akhirnya meledak, menyeretnya ke jalan penuh kekerasan yang membuka kembali rahasia kelam yang selama ini ia coba tinggalkan. Dan inilah cerita film dari Nobody. Di sebuah ruang interogasi, Hutch Mansell, Bob Odenkirk, duduk dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka. Di tangannya seekor kucing pembohong yang ia beri makan tuna dari kaleng. Dengan tenang ia menyalakan sebatang rokok. Dua detektif menatap tajam, mencoba memahami siapa pria ini. Hutch hanya menjawab singkat, "Aku bukan siapa-siapa." Me? Beberapa hari sebelumnya, Hutch menjalani hidup yang membosankan. Rutinitas yang sama setiap hari. Olahraga pagi, perjalanan kerja, pekerjaan membosankan di kantor yang ia jalani tanpa semangat, dan selalu gagal mengejar truk sampah yang lewat. Ia tinggal bersama istrinya, Becca, seorang agen properti, dan dua anak mereka, Blake dan Sammy. Hubungan Hutch dan Becca sudah lama terasa hambar, sementara Blake memandang ayahnya dengan rasa kecewa. Malam itu, ketika memeriksa anak-anaknya, Hutch melihat Blake memberi isyarat menunjuk ke bawah. Ada penyusup di rumah. Hutch perlahan turun dan menemukan kamarnya sekilas. Louis dan Lupita sedang mengobrak-abrik rumah. Lupita menodongkan pistolnya ke arah Hutch. Dengan tenang, Hutch meminta uang dari mangkuk di dapur. Mereka juga meminta perhiasan dan cincin kawinnya, namun Hutch hanya memberikan perhiasan. That's it? I use a debit card. Saat akan kabur, Blake tiba-tiba melumpuhkan Louis dan menguncinya dalam cekikan. Lupita mengarahkan pistolnya dan Hutch hampir memukulnya dengan tongkat golf. Tapi dia menahan diri, lalu menyuruh Blake melepaskannya. Louis sempat memukul wajah Hutch sebelum kabur bersama Lupita. Polisi datang tak lama kemudian, tapi Blake dan petugas malah mencurigai Hutch karena tidak bersikap seperti pria dan membiarkannya pergi. What the fuck, Dad? Di kantor, bos sekaligus ayah mertuanya, Eddie, membicarakan kejadian itu. Adik iparnya, Charlie, memberi Hutch sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Hutch lalu berbicara dengan kakaknya, Harry, lewat radio. Harry bersembunyi di suatu tempat dan Hutch mengaku bahwa dia tahu pistol Lupita tidak berisi peluru. Itulah alasan dia tidak melawan. Hutch kemudian mengunjungi ayahnya, David, mantan agen FBI yang sudah pensiun. David melihat wajah anaknya dan mengetahui ada sesuatu yang ia sembunyikan. Hari-hari berjalan, tapi rasa bersalah menggerogoti Hutch. Saat Sammy mengatakan bahwa gelang kucingnya hilang, Hutch langsung curiga bahwa dia mengambilnya. Ia memutuskan untuk bertindak. In here. Diam-diam ia masuk ke rumah David di malam hari dan mengambil lencana FBI lamanya serta sebuah pistol. Ia mengingat tato di pergelangan tangan Lupita, lalu berkeliling ke berbagai toko tato. Di sebuah tempat yang terlihat mencurigakan, para pria mencoba menggertaknya, sampai salah satu dari mereka melihat tato di pergelangan tangan Hutch, mengungkapkan kartu. Wajah pria itu pucat, ia langsung mengucapkan terima kasih dan pergi. Thank you for your service. Pemilik toko sadar Hutch bukan orang sembarangan, lalu memberitahu siapa yang punya tato itu. Hutch menemukan apartemen Louis dan Lupita. Ia memukuli Louis, menodongkan pistol, dan memaksa mereka mengembalikan perhiasannya. Tapi gelang Sammy tak ada. Ia baru sadar, pasangan ini punya bayi yang sakit. Mereka memohon agar Hutch pergi. Hujan mengguyur saat Hutch keluar, lalu melampiaskan amarahnya dengan memukul tembok bata. Dalam perjalanan pulang naik bus, sekelompok pria mabuk naik setelah menabrakkan mobil. Mereka mulai mengganggu penumpang, termasuk seorang wanita muda yang sendirian. Hutch menyuruh sopir keluar, lalu memutuskan membersihkan bus itu. Pertarungan pecah, Hutch dikalahkan, ditikam di sisi tubuhnya, tapi ia melawan balik, memukuli mereka satu demi satu. I'm gonna fuck you up.
Salah satu dari mereka, Teddy, mencoba menembaknya, tapi Hutch merebut senjata itu, memukulnya dengan batang besi hingga meretakkan tenggorokannya. Ia lalu membantu Teddy dengan tracheotomi agar ia tetap hidup. Dalam perjalanan pulang, Hutch disambut Becca yang langsung mengerti bahwa suami kembali pada dirinya yang dulu. Saat menutup luka tusuknya, Hutch mengaku sudah lama merasa jauh darinya, dan itu selalu mengganggu pikiran. Di klub malam, bos mafia Yulian Kuznetsov menari sebelum rapat dengan rekan-rekan bisnisnya membahas kekayaan bersama mereka di Obshak. Saat seorang pemegang saham menatap dengan cara yang salah, Yulian menusuk wajah dan menirukannya dengan gagang gelas martini yang pecah. Tak lama kemudian, ia menerima kabar bahwa adiknya, Teddy, dirawat di rumah sakit dengan kerusakan otak permanen. Marah besar, Yulian memaksa tahu siapa yang bertanggung jawab. Harry menelpon Hutch, diperingatkan bahwa Yulian mengincarnya. Ia menyuruh Hutch berdiskusi dengan The Barber untuk mendapatkan informasi. The Barber memberi file yang menunjukkan betapa berbahayanya Yulian dan nilai uang yang dijaga di Obshak. Sementara itu, anak buah Yulian mencari informasi tentang Hutch melalui informan FBI. Saat mengetahui siapa Hutch sebenarnya, sang informan langsung mundur ketakutan. Tapi Yulian memutuskan memburu Hutch sendiri. Malam itu, Hutch melihat 3 mobil berhenti di depan rumahnya. Ia langsung mengajak Becca dan anak-anak masuk ke ruang panik di basement. Lampu rumah dimatikan. Saat para pria bersenjata masuk, Hutch menghabiskan sebagian besar dari mereka sebelum akhirnya terkena setrum. Mereka membawanya dalam bagasi mobil, tapi Hutch sadar menyemprotkan alat pemadam api ke kabin hingga mobil menabrak. Dari pria yang mendesah, Hutch mengaku bahwa ia dulu adalah seorang auditor, pembunuh yang bahkan penjahat pun takut padanya. Ia kembali ke rumah, menyingkirkan keluarganya ke tempat aman, lalu mengurung para mayat dan 1 korban hidup di ruang bawah tanah. Ia bercerita tentang pekerjaan terakhirnya, target yang ia biarkan hidup karena menyesal, dan saat ia memata-matainya bertahun-tahun kemudian, pria itu hidup bahagia bersama keluarganya. Hutch iri, dan itulah alasan dia pensiun. A couple of chapters back, there was this guy named Alan. Hutch membakar rumahnya, lalu membawa emasan ke Eddie untuk membeli gudang. Ia mengubahnya menjadi benteng penuh jebakan, lalu menduduki The Obshak, membunuh semua penjaga, dan menghabiskan uang seluruh Yulian. Sementara itu, David membunuh 2 anak buah Yulian yang mencoba menyerangnya di panti jompo. Yulian mengancam dengan penjelajahan Claymore yang terikat pada sekrup. Ia memberitahu Yulian bahwa semua miliknya sudah hancur. Marah besar, Yulian mengejarnya. Kejar-kejaran brutal berakhir di gudang Hutch, tempat ia, David, dan Harry melawan pasukan Yulian menggunakan senjata api, pisau, dan jebakan yang mematikan. Di akhir, Hutch menempelkan salinan ke kaca anti peluru, berlari ke arah Yulian, menarik pin, dan menguraikannya, membunuh sang bos mafia. Kembali ke ruang interogasi, Hutch masih menjawab singkat, "Aku bukan siapa-siapa." Sebuah telepon masuk dan tanpa penjelasan, detektif terpaksa melepaskannya. 3 bulan kemudian, Hutch dan Becca melihat-lihat rumah baru. Agen properti menerima telepon untuk Hutch. Ia menjawab, mendengarkan tanpa berkata, lalu menatap Becca, dan film pun tamat.